Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yulia Rami Putri dengan NIM 23370075 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membahas tentang ilmu ekonomi. Adapun materi pembelajaran yang saya ambil yaitu permasalahan pokok ilmu ekonomi, model ekonomi, definisi ilmu ekonomi, variabel dalam ilmu ekonomi, dan pelaku-pelaku ekonomi dan konsumen. Nah, yang pertama, apa sih itu permasalahan pokok ilmu ekonomi? Permasalahan pokok ilmu ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan. Sumber daya yang dimaksud itu adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Secara umum, permasalahan pokok ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi adalah masalah yang berkaitan dengan apa yang harus kita produksi dan berapa banyak yang harus diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya. Masalah produksi ini berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama itu, jenis barang yang akan diproduksi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah yang berkaitan dengan siapa yang berhak menerima barang dan jasa, dan berapa banyak yang diterima oleh masing-masing orang, dan dengan cara apa kita mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Yang ketiga, yaitu masalah konsumsi. Masalah dari konsumsi ini yaitu hal yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jumlah barang dan jasa yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri yaitu ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Permasalahan tersebut sering kita sebut dengan kelangkaan. Adapun definisi menurut Adam Smith, yaitu studi tentang bagaimana orang memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang langka. Selanjutnya, adapun itu model ekonomi. Yang pertama itu adalah model ekonomi, suatu konstruksi yang mewakili proses ekonomi dengan serangkaian variabel dan serangkaian hubungan logis dan kuantitatif di antara variabel-variabel tersebut. Maksudnya, model ekonomi ini digunakan untuk memprediksi, memahami perilaku ekonomi, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi. Model ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu model ekonomi makro dan model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro adalah model ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pasar. Model ekonomi mikro ini sering digunakan untuk menganalisis masalah-masalah seperti keseimbangan pasar, persaingan, dan monopoli. Sedangkan model ekonomi makro adalah model ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat inflasi, tingkat pengangguran. Sedangkan model ekonomi makro ini sering kita gunakan untuk menganalisis masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, fluktuasi ekonomi, juga kebijakan ekonomi. Adapun variabel dalam ilmu ekonomi, yaitu variabel dalam ilmu ekonomi adalah suatu besaran yang dapat berubah suatu nilai. Nah, variabel ini dapat digunakan untuk mewakili berbagai hal dalam ilmu ekonomi seperti perilaku individu,
perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan. Klasifikasi dalam variabel ada 3, yaitu tingkat analisis, jenis data, dan sifat hubungan. Variabel dalam ekonomi ini tadi yang pertama adalah tingkat analisis. Berdasarkan tingkat analisis, variabel dapat dibagi menjadi 2, yaitu variabel mikro dan variabel makro. Variabel mikro adalah variabel yang digunakan dalam analisis ekonomi, sedangkan variabel makro adalah variabel yang digunakan untuk menganalisis ekonomi makro. Jenis data, berdasarkan jenis data variabel dapat dibagi menjadi 2, variabel kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, sifat hubungannya. Sifat hubungan variabel dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu dependen dan independen. Pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi ini ada 2, yaitu produsen dan konsumen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Produsen, pelaku dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Produsen memiliki peran penting dalam perekonomian, karena merekalah yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Sedangkan konsumen adalah dapat berupa individu, rumah tangga, maupun organisasi. Konsumen memiliki peran penting dalam perekonomian karena merekalah yang menentukan permintaan barang dan jasa di suatu pasar. Hubungan antara konsumen dan produsen disebut juga dengan peran pasar. Pasar sendiri adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen untuk melakukan transaksi jual-beli. Peran konsumen dalam pasar ada 3, yaitu menentukan permintaan barang dan jasa, menciptakan persaingan, dan membentuk harga barang dan jasa. Peranan produsen dalam pasar pun, yang pertama, menyediakan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang penting untuk dipelajari oleh semua orang, baik individu maupun masyarakat. Ilmu ekonomi dapat membantu kita dalam memahami masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, membuat keputusan ekonomi yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya paparkan dapat berguna bagi khalayak ramai.